Penumpang Garuda Indonesia melaporkan kehilangan ponsel pada 6 Juni 2025 lalu dalam penerbangan GA176 rute Jakarta-Melbourne. Investigasi tengah dilakukan termasuk membebas tugaskan awak kabin yang bertugas saat itu. Untuk mendukung proses investigasi, seluruh pemangku kepentingan bersinergi identifikasi kronologis dilakukan terhadap awak kabin yang bertugas pada saat itu. Sebelumnya penumpang mengaku sempat melacak keberadaan ponsel dan terlihat berada di hotel yang diinapi oleh para kru Garuda. Kemudian menurutnya ponsel terdeteksi dibuang ke sungai. Garuda Indonesia menyesalkan kejadian ini dan telah memohon maaf. Di hotel di Mercure Melbourne South Bank. Yeah, it's okay, mate. No, thank you so much. It's all empty. Yeah. Okay. Yeah. Jadi Wah, Dina, kehilangan ponsel di pesawat ini termasuk aneh ya, karena jelas tidak mungkin didistribusikan keluar dari pesawat selama belum mendarat. Yes, betul sekali Anneke, sehingga menjadi pertanyaan skenario apa yang sebenarnya mungkin terjadi dari hilangnya ponsel ini, tapi dari informasi dari pemilik handphone kuat diduga memang ada pencobaan untuk mencuri ponselnya ini sendiri. Iya, karena ketika si penumpang mencoba melacak keberadaan ponsel dan menurutnya terlihat ada di hotel yang diinapi kru penerbangan Garuda dan kemudian terdeteksi lagi sudah dibuang ke sungai. Wah, menjadi pertanyaan baru ya. Betul, tentu memantik amarah netizen juga ya, dan akhirnya berkembanglah spekulasi liar adanya aksi pencurian itu tadi. Tapi tentu sebelum ada bukti yang kuat kita tidak boleh menuduh ya, Anneke. Iya, dan ini membuat saya sebagai salah satu netizen juga bertanya-tanya nih Dina, kalaupun ada pencurian apa yang menjadi motifnya? Apakah memang uang atau mungkin jangan-jangan punya penyakit mental seperti kleptomania? Iya, betul sekali. Kalau memang akhirnya uang yang menjadi motif, aneh juga karena di mana kru penerbangan ini kan sejauh yang kita tahu mendapatkan penghasilan yang sebenarnya relatif baik begitu. Dan ya itu tadi, smartphone zaman sekarang kan juga mudah dilacak keberadaannya ketika hilang dengan aplikasi misalnya Find My Phone dan sejenisnya yang akhirnya digunakan oleh korban yang terbang dengan menggunakan Garuda ini. Iya, tapi apapun alasannya kita harapkan bisa segera diselesaikan dengan baik ya. Karena ponsel saat ini kan menjadi barang yang mungkin sangat penting untuk kita. Semua data pribadi ada di dalamnya termasuk juga kebutuhan untuk bertransaksi, Dina. Bayangkan penumpang itu mungkin bisa sulit untuk melakukan transaksi ya, akhirnya karena kehilangan ponsel. Yes, dan menjadi sebuah pelajaran juga ya bagi kita semua agar lebih berhati-hati dan waspada untuk menjaga barang pribadi kita dimanapun kita berada. Betul sekali, Dina. Kita ke informasi berikutnya, kali ini masih dari dalam negeri, Dina. Ya, selanjutnya dari sektor transportasi, kini ada kabar menarik lainnya di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi di era pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Nadiem Makarim menyatakan siap dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk klarifikasi dalam dugaan kasus korupsi program digitalisasi pendidikan di periode 2019 hingga 2022 di Kemendikbudristek. Menurutnya, pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti laptop adalah upaya mitigasi saat terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengadaan 1,1 juta unit laptop dilakukan beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Sebelumnya Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harly Siregar menyebut, dalam kasus ini penyidik menemukan indikasi adanya pemufakatan jahat melalui pengarahan kasus, padahal Chromebook dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Iya, Dina, tentunya kita harus melihat lebih lanjut ya, apa dasarnya sampai Kejagung ini mengatakan bahwa Chromebook dinilai tidak efektif. Ya, betul sekali. Dimana apalagi kalau kita mundur ke belakang begitu, mengingat di era COVID-19 itu kan memang semua orang dilanda kepanikan, termasuk salah satunya pemerintah juga di mana bencana yang terjadi ini memberikan efek yang sangat simultan untuk seluruh sektor, termasuk salah satunya adalah sektor pendidikan, sehingga wajar saja ada upaya mitigasi yang dilakukan demi proses pembelajaran bisa tetap berlangsung, Anneke. Betul sekali. Memang pekan lalu penyidik telah melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 3 staf sus Nadiem dengan inisial FH, JT, dan IA. Namun ketiganya absen ya, Dina? Ya, ketidakhadiran dari ketiga ini menyebabkan penyidik meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS untuk memberikan status pencegahan ke luar negeri pada ketiganya.
Kita tentu akan menunggu ya seperti apa proses hukum yang berlaku, tapi selama proses ini terjadi lebih baik untuk tidak terlalu cepat menghakimi agar seluruh pihak dapat kesempatan untuk menjelaskan dan semakin jelas juga nih duduk masalahnya seperti apa. Ya, betul sekali. Yang pasti proses ini memang akan memakan banyak tenaga dan juga waktu sehingga netizen harus kawal terus ya agar bisa terus terinformasi tentunya bersama kita di sini di CNBC Indonesia. Kita ke informasi lainnya. Baik, informasi berikutnya masih dari dalam negeri. Kita beralih ke rencana besar dari Pemprov DKI Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan menggelar Car Free Night demi menurunkan emisi karbon di ibu kota. Polda Metro Jaya mengatakan wacana ini sedang dibicarakan dengan Dishub DKI. Awalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada Minggu 8 Juni lalu mengatakan Car Free Day yang digelar tiap hari Minggu terbukti efektif menurunkan emisi karbon sehingga ingin lokasi penerapannya ditambah menjadi 5 lokasi. Selain itu Rano juga mengatakan Pemprov DKI sedang mengkaji Car Free Night untuk digelar pada Sabtu malam di lokasi yang sama dengan Car Free Day, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Tamrin. Rencananya wacana ini mulai diuji coba usai puncak perayaan HUT Jakarta pada akhir Juni 2025. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Komarudin mengatakan bakal mendiskusikan Car Free Night dengan berbagai pihak terkait termasuk Dishub DKI. Menurut Komarudin, pihaknya mesti mempertimbangkan berbagai hal termasuk soal volume kendaraan. Dirinya menegaskan kepolisian bakal mendukung kebijakan yang dibuat pemerintah pusat atau daerah. Jakarta sudah pernah menggelar Car Free Night, tetapi statusnya tidak rutin melainkan situasional seperti yang diterapkan pada malam tahun baru dan ketika penerapan penanganan COVID-19. Ya, Neke, selain baik buat mengurangi emisi karbon di ibu kota, wacana Car Free Night ini juga menarik ya, karena cukup banyak nih warga Jakarta yang ternyata senang berolahraga pada malam hari. Jadi wacana ini bisa menjadi wadahnya begitu bagi para olahragawan yang senang beraktivitas di malam hari. Iya, apalagi tren olahraga berlari dan sepeda ini nampaknya juga belum surut ya, meskipun mungkin agak sedikit tergeser dengan pedal begitu. Tapi bisa jadi alternatif hiburan untuk warga Jakarta dan sekitarnya dengan harga yang lebih terjangkau dan juga sehat. Jadi tidak harus lari atau sepeda, jalan-jalan santai misalnya bersama dengan keluarga sambil menikmati suasana pusat kota ini juga bisa dilakukan dengan adanya Car Free Night. Betul. Kalau informasi dari Pemprov DKI Jakarta sendiri kan disebutkan bahwa rencananya Car Free Night ini akan diuji coba mulai akhir Juni ini dan akan digelar setiap Sabtu malam alias malam Minggu, Anneke. Iya, dan sebenarnya uji cobanya mungkin nggak terlalu kompleks ya, Dina. Mengingat di kawasan Sudirman Tamrin ini kan juga sudah sering menggelar Car Free Night, misalnya setiap acara tahun baruan begitu, dan sosialisasinya saja yang mungkin perlu diperluas supaya tidak membingungkan pengendara yang tetap harus melakukan mobilitas. Kita tunggu seperti apa ya nanti ya realisasi dari Pemprov DKI Jakarta ini.